Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia Septia dengan NIM 1221038. Di sini saya sebagai pembukaan serta penulis dari makalah kelompok 2. Baiklah, puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga saya dapat diberikan kesehatan serta kesempatan untuk menyelesaikan makalah ini yang berjudul Kehidupan Arab Pra-Islam, yang merupakan salah satu tugas dalam mata kuliah Sejarah dan Peradaban Islam di semester pertama ini. Salawat dan salam senantiasa terucapkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu Ibu Dr. Nurfitria Dewi, S.Hum MA, yang telah membimbing dan memberikan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Saya menyadari dalam penulisan makalah ini tidak lepas dari tantangan dan hambatan. Namun, berkat usaha dan motivasi yang ada sehingga makalah ini dapat terselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan makalah ini. Semoga makalah ini dapat menambah ilmu dan referensi untuk kita bersama. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalika Ananda, NIM 1221008. Baiklah, saya akan membacakan pembahasan dari kelompok 2, yaitu pengertian masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah adalah sebutan untuk masyarakat penduduk Mekah sebelum datangnya Nabi Muhammad. Zaman jahiliyah artinya zaman kebodohan, di mana pada saat itu belum kebenaran di antara mereka karena bukannya menyembah Allah. Hati mereka gelap karena kebodohan yang mereka perbuat. Masa sebelum kedatangan Islam dikenal dengan zaman jahiliyah. Dalam Islam, periode jahiliyah dianggap sebagai suatu kemunduran dalam kehidupan beragama. Pada saat itu masyarakat Arab jahiliyah mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum minuman keras, berjudi, dan menyembah berhala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifatul Huda, NIM 1221057. Saya berasal dari kelompok 2. Saya akan membaca bagian B dan C. B. Ciri-ciri masyarakat jahiliyah. 1. Menyembah berhala dan sangat percaya tahayul. 2. Gemar mengundi nasib dan percaya sihir. 3. Gemar berjudi, mabuk-mabukan, dan maksiat lainnya. 4. Kedudukan wanita sangat rendah, bahkan cenderung hina. 5. Fanatisme akan kesukuan sangat tinggi, sehingga mereka gemar berselisih. 6. Budaya dan orang miskin tertindas. C. Kehidupan sosial masyarakat jahiliyah. A. Orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam adalah orang-orang yang menyekutukan Allah atau musyrik. B. Mereka mengubur anak-anak perempuan mereka hidup-hidup karena takut malu dan celaan, atau mereka menganggap perempuan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. C. Budak diperlakukan majikannya secara tidak manusiawi, memperlakukannya seperti binatang dan barang dagangan, dijual atau dibunuh. D. Mereka orang-orang yang suka berselisih, yang suka bertengkar lantar sebab-sebab kecil, yakni suka minum khamar. Segolongan dari mereka memerangi akan segolongan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. Ekonomi masyarakat jahiliyah. Pedagang merupakan unsur penting dalam perekonomian masyarakat Arab Islam.
Mekah misalnya karena letak geografis yang sangat strategis, maka ia menjadi tempat persinggahan para khalifah dagang yang datang dan pergi menuju pusat perniagaan. Mereka berdagang bukan saja dengan orang Arab, tetapi juga dengan non-Arab. Kemajuan perdagangan bangsa Arab pra-Islam dimungkinkan antara lain karena pertanian yang telah maju. Kemajuan ini ditandai dengan adanya kegiatan ekspor yang mereka lakukan. Para pedagang Arab Selatan dan Yaman pada 200 tahun menjelang Islam lahir telah mengadakan transaksi dengan Hindia, Afrika, dan Persia. Komoditas ekspor Arab Selatan dan Yaman adalah dupa, kemenyan, kayu gaharu, minyak wangi, kulit binatang, buah kismis, dan anggur. Sedangkan yang mereka impor dari Afrika adalah kayu, logam, budak dari Hindia adalah gading, sutra, pakaian, dan pedang dari Persia adalah intan. Data ini menunjukkan bahwa perdagangan merupakan urat nadi perekonomian yang sangat penting sehingga kebijakan politik yang dilakukan memang dalam rangka mengamankan jalur perdagangan. Dikemukakan Burhan al-Din Dalu adalah sebagai berikut. 1. Kemajuan produksi lokal serta kemajuan aspek pertanian. 2. Adanya anggapan bahwa pedagang merupakan profesi yang sangat paling bergengsi. 3. Terjadinya suku-suku ke dalam politik dan perjanjian perdagangan lokal maupun regional antara pembesar Hijaz di suatu pihak dengan penguasa Syiah, Persia dan Ethiopia di pihak lain. 4. Letak geografis Hijaz yang sangat strategis di Jazirah Arab. 5. Mundurnya perekonomian dua imperium besar, Bizantium dan Sasania, karena keduanya terlibat peperangan terus-menerus. 6. Tentunya Arab Selatan dan Yaman secara politis ke tangan orang Ethiopia pada tahun 535 Masehi dan kemudian di tangan Persia tahun 257 Masehi. Dibangunnya pasar lokal dan pasar musiman di Hijaz seperti Ukaz, Majnah, Zul al-Majaz, Pasar Bani Kainunah, Dumat Al-Jandal, Yamamah, dan Pasar Wahad. 8. Terblokedenya lalu lintas perdagangan Bizantium di utara Hijaz dan Laut Merah. Baiklah, di bagian penutup saya akan membacakan kesimpulan serta saran. A. Kesimpulan. Secara sosiologi, bahasa Arab sebelum Islam merupakan bangka dan hidup secara kesukaan Erika hidup berpindah-pindah. Hal ini disebabkan kondisi geografis yang tidak mendukung, seperti model tanah yang tandus, berbatuan, padang pasir luas, serta beriklim panas dan jarang turun hujan. Dalam keadaan semacam ini, wajar jika memiliki watak keras, suka berperang, berampok, berjudi, berzina, sehingga terkesan jauh dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Demikian seakan-akan menjadi tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Kejadian semacam inilah yang meniscayakan zaman tersebut zaman jahiliyah. Dalam sisi perekonomian, unsur penting yang menjadi andalan masyarakat Arab pra-Islam adalah perdagangan. Di samping bertani dan berternak, mereka telah lama mengenal perdagangan bukan saja dengan orang Arab, tetapi juga dengan orang non-Arab. Terbukti dengan Arab Mekah sebagai kota dagang internasional. Demikian ini karena letak daerah Hijaz, khususnya Mekah, sangatlah strategis, yakni penghubung jalur dagang antara Yaman dengan Syria. Di samping itu, daerah pesisir ini juga dilewati kapal-kapal dagang Eropa dan Asia melalui Laut Merah.
Sementara jika ditinjau dari sisi keagamaan, masyarakat Arab pra-Islam memeluk berbagai macam agama, di antaranya paganisme, Yahudi, Kristen, dan Hanifiyah. Agama-agama ini merupakan agama warisan pendahuluan-pendahulunya. Keadaan tersebut masing-masing terus bergadang sampai datangnya Islam sebagai agama yang hak, serta menyempurnakan dari agama-agama samawi sebelumnya. Bagian B. Saran. Demikian makalah yang dapat saya ketik serta susun. Saya sadar makalah ini masih kurang dari kesempurnaan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, itu karena keterbatasan kemampuan kami. Maka dari itu, kritik dan saran kami butuhkan demi kesempurnaan isi makalah ini. Baiklah, saya akhiri hasil dari presentasi makalah dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.